pemeliharaan Allah. Jadi tanpa kita bawa pilih penggunaan listrik dan gas. Masih bersama di Radio Usang, frekuensi yang mengulas kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Jangan lupa padamkan lampu, nyalakan lilin, kita ngepet lagi. Kali ini saya akan mencoba mengangkat kisah misteri yang berjudul Iler Genderuwo. Gopur adalah pemuda yang baru saja pulang dari mondok menjadi santri di salah satu pondok pesantren di luar kota. Setelah berkumpul dengan keluarganya, orang tuanya menyuruh agar dia silaturahmi dengan pamannya yang sekarang telah sukses berjualan pecel lele. Tapi Pak, paman saya yang satu itu memang agak sombong. Mentang-mentang sekarang kaya, zaman dia susah aja, dia songong. Namun orang tuanya tetap memaksa agar yang waras saja yang ngalah. Yang muda ya harus sabar menghadapi tingkah lucu orang tua. Maka malam itu berangkatlah Gopur ke tempat usaha pamannya yang berjualan pecel lele. Sesampainya di sana, suasana pecel lele itu sangat ramai sekali. Setelah mendapatkan tempat duduk, dia pun dihampiri oleh salah satu pelayan yang bekerja di pecel lele itu dan menanyakan hendak memesan apa. Ntar saja Mas, saya mau ketemu paman saya dulu, Pak Parto. Pelayan itu pun segera mengajak Gopur untuk mengikutinya menemui pamannya. Di sana pamannya terlihat sedang sibuk menghitung uang di meja kasir. Maka Gopur pun segera menyapanya. Paman, ini saya Gopur. Oh, lo Pur, ada perlu apa? Enggak Paman, hanya silaturahmi saja. Maka dengan nada mengejek, pamannya pun menyindir Gopur. Oh, silaturahmi. Kalau kesini nggak pesen pecel lele, pulang saja kamu, Gopur. Dengan sabar Gopur pun menjawab. Iya Paman, nanti saya pesen. Saya numpang ke kamar mandinya dong Paman. Ya, karena Gopur sudah menahan kencing dari perjalanan tadi. Maka dengan cueknya pamannya hanya menunjuk ke arah belakang. Gopur pun akhirnya segera menuju ke arah kamar mandi itu. Namun alangkah terkejutnya dia ketika membuka pintu dapur itu.
Di sana dia melihat sosok genderuwo sedang meneteskan air liurnya ke dalam ulekan sambal pecel lele itu. Maka Gopur pun segera mundur teratur. Dia bukannya takut, tapi karena nggak mau ikut campur apa yang dilakukan oleh pamannya itu. Gak jadi loh pesen pecel leleknya. Enggak paman, ini teman saya ada yang ngajak janjian. Gopur sengaja berpura-pura kalau ada yang ngajak janjian. Dasar kere loh. Maaf ya paman. Begitu mau keluar dari tempat pecel lele itu, dia melihat muka orang-orang yang asik menyantap pecel lele itu dengan lahap, tanpa tahu apa yang sedang terjadi di sana. Maka sesampainya di rumah, Gopur berpikir apakah dia akan mengambil tindakan atau tidak. Tadinya dia berpikir biar pamannya saja yang menanggung dosanya kelak. Tapi ketika dia teringat orang-orang yang tidak berdosa memakan pecel lele dengan bumbu yang bercampur dengan air liur genderuwo, maka jiwa kesatrianya pun tergugah. Ini tidak bisa didiamkan. Besok malam akan saya coba singkirkan itu genderuwo. Maka malam berikutnya kembali Gopur pergi ke pecel lele milik pamannya. Paman, numpang ke kamar mandi lagi ya. Pamannya pun akhirnya mulai kesal. Lo lagi. Lo kira kamar mandi gua WC umum? Maka dengan cepat Gopur pun segera mengambil uang selembar 100 ribuan dan memberikannya kepada pamannya. Ini paman, saya pesen kok. Pamannya pun segera mengambil uang itu. Ya sudah, sana. Gopur pun segera menuju ke dapur. Kebetulan suasana lagi sepi karena semua pelayan lagi sibuk semua. Di sana dia kembali melihat genderuwo itu yang sedang meneteskan air liurnya. Dengan gagah Gopur pun menegur genderuwo itu. Kalau lo nggak mau pergi dari sini, terpaksa kamu saya bakar. Genderuwo itu tak terima dilecehkan begitu saja. Maka dia pun segera menyerang Gopur. Gopur pun segera membacakan ayat-ayat suci. Genderuwo itu terlihat kepanasan sambil mundur dan menutup telinganya. Tapi tak lama kemudian dia maju lagi menyerang Gopur.
Merasa terdesak, Gopur pun segera mengeluarkan tasbih pemberian gurunya saat di pondok pesantren. Maka berkelebatlah tasbih itu mencari sasaran yang akhirnya berhasil mengenai tubuh genderuwo itu. Maka dia pun langsung hangus terbakar dan berubah menjadi asap. Gopur pun segera meninggalkan dapur itu. Ternyata di luar tengah terjadi keributan. Pengunjung pecel lele itu terlihat marah dan komplain karena semua pecel lele pesanan mereka berubah menjadi basi. Sabar, sabar, Om, Tante. Nanti pesanannya kami ganti dengan yang baru. Tapi emosi mereka sudah diubun-ubun. Mereka pun segera menghajar Parto. Setelah puas menghajar Parto, pemilik pecel lele itu, mereka pun pergi. Gopur pun segera mendekati laci kasir itu. Saya ambil lagi paman uang saya yang tadi. Gopur pun segera meninggalkan pamannya yang sedang menahan sakit. Pasti ponakan keparat itu yang bikin ulah. Telah mengusir genderuwo peliharaanku. Sekian cerita dari kami. Sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.